Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikedo Sastraningsih dengan NIM 071340180092. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi karya tulis ilmiah saya yang berjudul Screening Fitokimia, Uji Kadar Alkohol dan Kapasitas Antioksidan pada Ara Infus Salak Gula Pasir dan Salak Gondok. Nah, adapun latar belakang dari penelitian saya yaitu keberadaan buah salak Sibetan ini adalah salah satu ciri khas tersendiri dari desa Sibetan. Nah, salak pada masa musim panen raya dijual di pasaran dengan harga yang sangat rendah. Selain itu, salak juga diketahui memiliki kandungan metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, polifenolat, tanin, quinon, menoterpen, dan sesquiterpen. Nah, adanya ide inovatif, maka dibuatlah produk lokal inovatif yang disebut dengan Ara Infus Salak Gula Pasir dan Ara Infus Salak Gondok. Selain itu, pemanfaatan arak Bali sebagai minuman tradisional juga guna untuk mendukung Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Nah, produk tersebut juga perlu dilakukan penelitian berupa penilaian organoleptik, screening fitokimia, uji kadar alkohol, dan kapasitas antioksidan. Nah, kedua produk ini nantinya akan digunakan sebagai minuman fungsional kesehatan. Selanjutnya ada tujuan penelitian saya. Yang pertama ada dua, yaitu tujuan umum untuk mengetahui penilaian organoleptik, kandungan fitokimia, kadar alkohol, serta kapasitas antioksidan pada Ara Infus Salak Gula Pasir dan Salak Gondok. Kemudian tujuan khususnya yaitu ada 4. Yang pertama mengidentifikasi penilaian organoleptik, yang kedua mengidentifikasi kandungan senyawa fitokimia, yang ketiga mengukur kadar alkohol, yang keempat, mengukur kapasitas antioksidan pada Ara Infus Salak Gula Pasir dan Salak Gondok. Kemudian untuk metode penelitian yang saya gunakan, yang pertama ada jenis penelitian, yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik simple random sampling, dengan penyajian data berupa teks naratif, tabel, dan gambar. Yang kedua ada tempat dan waktu. Nah, tempat untuk pelaksanaan penelitian ini ada di UPT Laboratorium Analitik Universitas Udayana dan di Laboratorium Ilmu Dasar dan Analisis Pangan Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa. Nah, selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama ada pengujian screening fitokimia. Ada 4 uji yang saya lakukan. Yang pertama ada uji alkaloid dengan prosedur kerja. Sebanyak 2 ml larutan sampel ditambahkan 5 ml HCl2N, kemudian ditambahkan dengan reaksi Mayer sebanyak 3 tetes. Kemudian terbentuknya endapan putih hingga kekuningan menunjukkan adanya senyawa alkaloid. Yang kedua ada uji flavonoid dengan prosedur kerja sebanyak 2 ml larutan sampel dididihkan selama 5 menit, kemudian ditambahkan sedikit serbuk Mg dan 1 ml HCl pekat, kemudian dikocok. Yang selanjutnya uji positif ditunjukkan terbentuknya warna merah, kuning, atau jingga. Yang ketiga ada uji tanin, sebanyak 2 ml sampel larutan ditambahkan 3-5 tetes larutan FeCl31% dan terlihat terbentuknya warna kehijauan menunjukkan adanya senyawa tanin. Kemudian untuk uji saponin, sebanyak 2 ml sampel larutan ditambahkan 1 tetes HCl2N, uji positif dengan terbentuknya busa dalam air panas. Untuk pengujian kadar alkohol, pada penelitian ini dilakukan 2 prosedur. Yang pertama ada persiapan sampel dan penentuan kadar etanol. Yang pertama itu adalah proses destilasi dan kemudian hasil dari destilasi tersebut dilakukan penginjeksian ke dalam alat kromatografi gas. Yang pertama saya jelaskan dari persiapan sampel, yaitu diambil 10 ml sampel, kemudian dimasukkan ke dalam labu destilasi
Yang kedua adalah didestilasi kurang lebih selama 15-30 menit sampai didapatkan alkohol murni. Kemudian dimasukkan hasil destilasi ke dalam labu ukur 10 ml, kemudian ditambahkan aquades lalu campur hingga rata. Yang keempat, ada ditampung sampel pada tabung Evendrop. Jadi bisa dilihat dan diperhatikan pada gambar yang sudah saya sajikan. Untuk penentuan kadar etanol sendiri dilakukan pengkondisian alat dengan suhu kolom 170 derajat Celcius, injektor 170 derajat Celcius, dan suhu detektor 200 derajat Celcius. Kemudian disuntikkan standar etanol 50% ke dalam kolom injeksi pada alat kromatografi gas. Yang ketiga, yaitu setelah itu dimasukkan 1 mikro sampel yang telah didestilasi menggunakan micro sharing. Kemudian dihitung luas puncak etanol atau alkohol dan etanol dari kromatogram. Kemudian dicari rasio luas puncak alkohol dan etanol dengan perhitungan luas area sampel dibagi luas area standar dan dikali standar 50%. Jadi standar yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu 50%. Untuk uji kapasitas antioksidan, dilakukan prosedur kerja sebagai berikut, ditambahkan 1 ml arah infus varian salak gula pasir dengan konsentrasi 200 mikrogram per mililiter, 400 mikrogram per mililiter, 600 mikrogram per mililiter, 800 mikrogram per mililiter, dan 1000 mikrogram per mililiter ke dalam 2 ml DPPH 0,1. Kemudian perlakuan tersebut dilakukan juga pada varian salak gondok. Nah, kemudian dikocok dan diinkubasi pada suhu kamar selama 30 menit di tempat gelap. Diukur absorbansi dengan spektrofotometer UV PIS dengan panjang gelombang 517 nanometer. Kemudian dilakukan perlakuan yang sama pada larutan blanko. Dibuat vitamin C dengan konsentrasi 2 mikrogram per mililiter, 3 mikrogram per mililiter, 4 mikrogram per mililiter, 5 mikrogram per mililiter, dan 6 mikrogram per mililiter. Jadi nilai tersebut, nilai absorbansinya tersebut dengan panjang gelombang 517 nanometer. Kemudian dibuat larutan blanko dari 2 ml DPPH 0,1 dan 1 ml metanol PA. Dianalisis persentase tersebut dengan rumus persen inhibisi sama dengan absorbansi kontrol dikurang absorbansi sampel dibagi absorbansi kontrol dikali 100%. Dan bisa dilihat juga prosedur kerjanya melalui gambar di bawah. Untuk hasil penelitian dan pembahasan, yang pertama ada pengujian organoleptik dengan 3 sampel. Yang pertama penilaian organoleptik pada arak murni sebagai pembanding dan 2 sampel arak infus salak gula pasir dan salak gondok. Nah, yang pertama dari penilaian organoleptik pada arak murni sebanyak 14 panelis yang memilih biasa saja. Kemudian 1 panelis yang memilih suka. Nah, untuk penilaian warna. Kemudian untuk penilaian rasa, ada 14 orang memilih biasa saja dan 1 orang memilih suka. Kemudian dari segi aroma ada 14 panelis memilih biasa saja dan 1 panelis memilih sangat suka. Kemudian untuk uji organoleptik pada arak infus salak gula pasir, sebanyak 1 orang memilih biasa saja dari segi warna, kemudian 2 orang memilih suka, 12 orang memilih sangat suka. Dilanjutkan dari segi parameter rasa, 1 orang memilih biasa saja, 5 orang memilih suka, dan 9 orang memilih sangat suka. Dari segi aroma, sebanyak 9 orang memilih suka dan 6 orang memilih sangat suka. Kemudian dilanjutkan pada penilaian organoleptik pada arak infus salak gondok. Yang pertama dari segi warna, sebanyak 1 orang memilih biasa saja, 11 orang memilih suka, dan 3 orang memilih sangat suka.
Selanjutnya, dari segi rasa, 1 orang memilih biasa saja, 8 orang memilih suka, dan 6 orang memilih sangat suka. Dari parameter aroma, sebanyak 1 orang memilih biasa saja, 6 orang memilih suka, dan 8 orang memilih sangat suka. Untuk pembahasannya, pada uji organoleptik, penilaian dari segi parameter warna, rasa, dan aroma secara umum menyatakan kesukaannya terhadap produk arah infus salak gula pasir. Kemudian dari segi warna, dari segi rasa, arah infus salak gula pasir ini cenderung manis. Nah, hal ini disebabkan karena dari rasa buah salak ini manis, kemudian rasa pada arah infus salak gondok cenderung lebih sepat dan wangi. Hal tersebut disebabkan oleh rasa alami dari buah salak gondok tersebut. Kemudian dari segi warna, perubahan warna pada produk arah infus tersebut dipengaruhi oleh masing-masing warna asli dari buah salak dan adanya kandungan antosianin atau pigmen warna, pH, dan faktor penyimpanan. Baik dari segi aroma, aroma dari arah infus salak gula pasir lebih manis dan aroma alkoholnya sedikit. Sedangkan pada arah infus salak gondok aromanya lebih agak keras. Aroma yang dihasilkan pada masing-masing produk berbeda tergantung dari penambahan jenis buah salak, sehingga aroma tersebut akan sama seperti rasa buah salak sebelum diadakannya penambahan arak. Selanjutnya untuk hasil dari screening fitokimia bisa dilihat pada gambar. Yang pertama, uji alkaloid menunjukkan hasil negatif dengan reaksi Mayer dengan terbentuknya endapan. Nah, pengendapan ini terjadi karena adanya penggantian lignan. Jadi pada uji alkaloid ini hasilnya negatif. Untuk flavonoid, hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya warna merah dan tujuan penambahan serbuk magnesium dan HCl untuk mereduksi ikatan glikosida dengan flavonoid. Kemudian untuk tanin, hasil positif ditunjukkan dengan perubahan warna hijau kehitaman, dan tujuan dari penambahan FeCl3 adalah untuk menentukan apakah sampel mengandung gugus fenol. Kemudian untuk saponin, terbentuknya busa menunjukkan hasil positif, dan prinsip uji saponin yaitu reaksi hidrolisis senyawa saponin menjadi aglikol. Selanjutnya untuk uji kadar alkohol, bisa dilihat pada gambar. Mohon maaf, untuk standar yang saya gunakan tersebut ada 50%. Kemudian arak murni memiliki kadar etanol 39,22%, arak infus salak gula pasir 32,24%, dan arak infus salak gondok sebesar 32,18%. Kandungan air pada buah salak ini menyebabkan terjadinya penurunan kadar alkohol. Nah, penurunan dan peningkatan kadar alkohol selama penyimpanan disebabkan oleh proses penguapan dan absorbansi pada bahan pangan dipengaruhi oleh udara lingkungan. Nah, hal inilah yang mempengaruhi adanya penurunan kadar alkohol pada kedua produk arak infus ini. Kemudian, kadar alkohol pada ketiga produk tersebut termasuk ke dalam minuman keras golongan C dengan kadar alkohol sebesar 20-50%. Kadar tersebut masih memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Kemudian, adanya penurunan kadar alkohol pada kedua produk arak infus ini masih memenuhi standar untuk konsumsi, sehingga produk ini masih bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Selanjutnya untuk kapasitas antioksidan. Pada pengulangan pertama dan pengulangan kedua didapatkan rata-rata nilai IC50-nya arak infus salak gula pasir sebesar 3.229,325. Kemudian dengan AAI-nya 0,0125. Arak infus salak gondok sebesar 2.810,745 dengan besar AAI 0,0125.
0,145. Jadi dari hasil tersebut nilai IC50 kedua produk yang diperoleh masih lemah dibandingkan dengan vitamin C. Hal ini disebabkan karena sampel yang diuji masih berupa campuran senyawa dan vitamin C sudah berupa senyawa murni yang bertindak sebagai antioksidan dan diduga karena adanya pengaruh dari lama penyimpanan. Pemilihan kontrol positif vitamin C dikarenakan vitamin C ini adalah zat yang berperan sebagai antioksidan efektif untuk mengatasi radikal bebas. Nah, kedua produk Ara Info Salak Gula Pasir dan Ara Info Salak Gondok ini nantinya akan digunakan sebagai minuman fungsional. Nah, minuman fungsional ini merupakan salah satu jenis pangan fungsional. Jadi fungsi utama yaitu memberikan asupan gizi serta pemuasan sensori seperti rasa yang enak dengan tekstur yang baik. Pada simpulan dan saran, yang pertama ada simpulan pada uji organoleptik, tingkat kesukaan paling tinggi baik dari segi warna, rasa, dan aroma terdapat pada Ara Info Salak Gula Pasir. Kemudian untuk uji fitokimia pada kedua produk tersebut, pada uji alkaloid hasilnya negatif, flavonoid positif, tanin positif, dan saponin juga positif. Pada uji kadar alkohol, terhadap 3 sampel, yang pertama ada pada Ara murni sebesar 39,22%, Ara Info Salak Gula Pasir sebesar 32,24%, dan Ara Info Salak Gondok sebesar 32,18%. Rata-rata nilai IC50 dan AAI pada uji kapasitas antioksidan pada Ara Info Salak Gula Pasir sebesar IC50-nya sebesar 3.229,325. AAI sebesar 0,0125. Kemudian pada Ara Info Salak Gondok, IC50-nya sebesar 2.810,745. AAI-nya sebesar 0,0145. Nah, untuk saran bagi masyarakat disarankan untuk mengkonsumsi Ara Info Salak Gula Pasir dan Salak Gondok sebagai minuman fungsional kesehatan. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian terhadap Ara Info Salak Gula Pasir dan Salak Gondok sebagai minuman fungsional kesehatan dapat dilanjutkan dan lebih diperluas dengan mengujinya dengan parameter pemeriksaan yang berbeda. Berikut ini adalah dokumentasi penilaian organoleptik. Nah, sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Jika terjadi kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ngaturan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.